Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan pecinta manajemen strategik, pada saat ini kita mulai lanjutkan pada sesi kedua dengan topik mendefinisikan pernyataan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana merumuskan visi dan misi. Ada beberapa langkah dalam merumuskan visi dan misi. Yang pertama adalah menggali semua kekuatan dan kelemahan daripada organisasi. Jadi kita menganalisis, menggali semua kekuatan yang berasal dari dalam, apakah itu keunggulan sumber daya manusia atau katakanlah saja kepemilikan sumber daya keuangan yang banyak dan lain-lain sebagainya. Atau kelemahan, apa kelemahan? Bisa saja SDM kita belum loyal atau SDM kita belum termotivasi. Maka ini perlu kita gali semuanya. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana seharusnya organisasi kita dan apa yang ingin dicapai oleh organisasi kita atau perusahaan kita pada masa yang akan datang. Jadi apa sesungguhnya cita-cita kita pada masa yang akan datang, ini harus kita tentukan. Kemudian dalam merumuskan visi dan misi, yang ketiga, kita harus melibatkan sebanyak mungkin pihak manajer dan karyawan. Sehingga masukan-masukan yang kita dapatkan menjadi lebih komprehensif dan holistik. Kemudian yang keempat adalah membentuk tim perumus visi dan misi. Tentu dari karyawan serta manajer yang kita libatkan tadi, termasuk para pimpinan puncak perusahaan. Kemudian diikuti oleh para ahli yang menguasai bidangnya, misalkan di bidang pemasaran, produksi, ilmu ekonomi, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menunjuk salah seorang penanggung jawab daripada tim perumus visi dan misi tersebut. Kemudian setelah itu kita mengkaji ulang hasil perumusan visi dan misi itu. Apakah sudah tepat atau belum? Kita perlu analisis kembali. Kemudian kita lanjut tentang pertanyaan apa bisnis kita. Jadi apa bisnis kita ini adalah pertanyaan visi yang patut kita jawab. Ingin menjadi apa kita? Ya. Jadi yang pertama sekali yang perlu kita jawab dalam merumuskan visi itu adalah ingin menjadi apa kita dan apa bisnis kita. Kemudian pernyataan visi dan misi tadi, visi tadi kan sudah kita jelaskan ingin menjadi apa kita, dan visi itu adalah apa bisnis kita. Maka kedua pernyataan tersebut memastikan kesatuan tujuan di dalam organisasi dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang penting seperti siapa perusahaan sesungguhnya. Kemudian ingin menjadi apa perusahaan kita, ditinjau dari para stakeholder yang ada di luar. Kemudian kemarin dan pada awal kuliah ini kita sudah juga menyinggung tentang visi dan misi. Tentu kita ingin tahu lebih lanjut apa sesungguhnya perbedaan visi dan misi tersebut. Kalau kita analisis, visi itu sebenarnya adalah representasi dari keyakinan pengelola perusahaan atau organisasi mengenai bagaimana seharusnya
bentuk organisasi tersebut pada masa yang akan datang dilihat dari perspektif para stakeholders kita. Nah, jadi bagaimana seharusnya organisasi kita pada masa yang akan datang ditinjau dari kacamata para stakeholder. Misalkan kita menjadi perusahaan yang memberikan value terbaik bagi konsumen pada masa yang akan datang barangkali. Atau kita menjadi perusahaan jasa kesehatan, katakanlah rumah sakit yang memberikan pelayanan yang terbaik dan diagnosis yang tepat kepada para pasien pada masa yang akan datang. Kemudian kita masuk kepada misi. Apa sesungguhnya misi itu? Misi itu adalah ide-ide pembimbing yang dirumuskan secara jelas, dimengerti dan didukung oleh para dewan direksi, staf daripada perusahaan, relawan ini kalau perusahaannya, kalau organisasinya organisasi non bisnis atau nirlaba organization, didukung oleh para relawan, para donor ya, dan rekan-rekan kerjasama daripada organisasi tersebut kalau organisasinya adalah organisasi non profit atau organisasi sosial. Secara gamblang, secara sederhana dijelaskan sebagai berikut ya, bahwasanya misi itu adalah alat untuk mencapai visi daripada organisasi atau perusahaan. Nah, tentu tergantung kepada organisasinya. Kalau organisasinya adalah organisasi nirlaba, tentu kajiannya tentu organisasi nirlaba juga ya. Kemudian bagaimana mencapai tujuan organisasi nirlaba tersebut. Kalau organisasinya adalah organisasi laba atau organisasi bisnis profit atau perusahaan, tentu bagaimana mencapai visi daripada perusahaan tersebut ya. Kemudian kita masuk kepada proses pembuatan pernyataan visi dan misi ini. Yang pertama prosesnya adalah kita perlu menilai dan menyepakati tentang seperti apa nilai-nilai strategis organisasi atau yang bagaimana seharusnya yang kita harapkan pada masa yang akan datang. Ya. Kemudian penting juga kita yang kedua, perlu kita melibatkan sebanyak mungkin manajer dalam proses pembuatan pernyataan misi ya. Karena apa? Karena pendapat para manajer ini sangat penting karena dia yang tahu bagaimana keadaan organisasi sesungguhnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Misalkan manajer pemasaran, dia yang tahu bagaimana